Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeni Rohma. Dalam video kali ini, saya ingatkan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Serta untuk siswa-siswa SMA bisa juga mengunjungi website divmats.com. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yakni tentang jarak titik. Nah, sebelum ke jarak titik, di sini saya jelaskan dulu tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi adalah proses perpindahan. Di sini proyeksi dibagi dua. Yang pertama proyeksi titik ke bidang, yang kedua proyeksi garis ke bidang. Untuk proyeksi titik ke bidang, yakni memindahkan titik ke bidang dengan cara menjatuhkan titik atau membuat garis tegak lurus dari titik ke bidang. Contohnya di sini proyeksi titik H ke bidang ABEF. Silakan diperhatikan. Sini titik H. Ini titik H. Akan diproyeksikan terhadap bidang ABEF. ABEF ini bidang ABEF. Tadi kalau proyeksi itu kan memindahkan titik ke bidang. Berarti titik H ini mau kita pindahkan ke bidang ABEF dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik ke bidang. Nah, sedangkan untuk titik H ke bidang ABEF kan sudah jelas. Tinggal kita tarik. Nah, di sini nih penarikannya tegak lurus. Setelah itu titiknya kita kasih nama H aksen. Karena yang mau kita pindahkan adalah titik H, maka titik hasil proyeksinya kita kasih aksen. Nah, diperoleh H aksennya di sini. Kebetulan posisi H aksennya sama dengan titik E. Untuk contoh selanjutnya, proyeksi titik G ke bidang BDFH. Titik G ke bidang BDFH. Berarti tinggal kita tarik garis tegak lurus. Nah, ini garis tegak lurusnya. Tinggal ketemu titik G-nya di sini. Di aksennya. Next, kalau sudah, kita lanjut ke proyeksi garis ke bidang. Yakni memindahkan garis ke bidang dengan cara membuat garis tegak lurus terhadap bidang. Contohnya di sini proyeksi DG, garis DG ke bidang BDFH. Ini kan garis DG-nya. Selanjutnya ke bidang BDFH. Berarti tinggal kita tarik garisnya tegak lurus ke bidang. Nah, berhubung di sini garis DG, D-nya itu sendiri sudah nempel pada bidang, berarti D itu kita sama dengankan di aksen, otomatis hasil proyeksi D-nya itu sama dengan di aksen, sama. Tinggal kita proyeksikan untuk titik G-nya. Nah, posisi G aksennya berada di sini. Berarti kalau sudah ketemu D aksen, G aksen, tinggal kita tarik garisnya saja ya. Nah, jadi diperoleh hasil proyeksinya DG aksen itu ini. Kalau sudah memahami tentang proyeksi, ini proyeksi adalah perpindahan tadi, kita lanjut ke jarak titik.
Sebenarnya jarak titik itu banyak. Ada jarak titik ke titik, ada jarak titik ke garis, ada jarak titik ke bidang. Nah, kali ini kita bahas jarak titik ke titik. Yakni jarak dua objek dalam dimensi 3 adalah jarak terpendek yang ditarik dari dua objek tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya dua titik, untuk mencari jaraknya berarti tinggal kita tarik dua titik itu. Dan kita cari jarak yang paling pendeknya. Di sini saya punya kubus. Saya punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. Berarti otomatis semua ukurannya 4 cm. Yang pertama kalian disuruh menentukan jarak titik F ke B, A ke F, H ke B. Setelah itu diketahui titik M. M adalah tengah-tengah dari ruas garis AB. Kalian disuruh mencari jarak titik C ke M. Habis itu cari titik G ke M. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan ini. Yang A, kan kalian disuruh mencari jarak titik F ke B. Kita lihat. Nah, titik F kan posisinya di sini, F. B di sini. Berarti kan tinggal kita tarik garis antara F sama B dan cari yang terpendek. Nah, terpendeknya ketemu ini. Ini garis FB ini sama saja dengan sisi tegak dari kubus. Kita tahu sisi tegak kubus, tadi ukuran kubusnya adalah 4 cm. Maka jarak F ke B adalah 4 cm. Bisa difahami ya. Lanjut untuk yang B, jarak titik A ke F. Titik A posisinya di sini, F posisi di sini. Tinggal kita tarik garis A ke F. Nah, dari sini kita bisa buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ABF. Kita pindahkan ke sini ABF. Kita tahu panjang AB-nya 4 cm, panjang BF-nya 4 cm. Tinggal kita cari panjang AF dengan rumus teorema Pythagoras. Yakni AF sama dengan akar AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB-nya kita tahu 4, jadi 4 kuadrat, BF-nya kita juga tahu 4 kuadrat, 16 ditambah 16 sama dengan akar 32. Akar 32 sama dengan 4 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke F adalah 4 akar 2. Apa ini diagonal sisi kubus? Silakan dilihat A ke F. Ini kan diagonal sisi kubus. Kalau misalkan kalian ketemu soal sama seperti ini, cari diagonal sisi dari kubus, maka otomatis kalian tidak perlu hitung panjang lebar ini. Otomatis jawabannya adalah sisi akar 2. Berhubung di sini sisinya 4 cm, maka jawabannya adalah 4 akar 2. Kalau misalkan sisinya 5, berarti 5 akar 2. Sisinya 11, berarti 11 akar 2. Masih ingat diagonal kubus? Kita lihat di sini. Diagonal kubus adalah AF, BE, ED, HA, HC, DG, GE, HF, FC, BG, CA, BD, EB. Nah, itu adalah termasuk diagonal kubus, diagonal sisi dari kubus. Next, untuk yang C, tentukan jarak titik H ke B. Titik H berada di sini, titik B berada di sini. Tinggal kita tarik garis H ke B. H ke B berarti kita bisa gunakan bantuan segitiga siku-siku BDH. Terus di sini segitiga siku-siku BDH. Kita tahu BD adalah diagonal
BD adalah diagonal sisi dari kubus. Berarti otomatis panjangnya 4 akar 2. DH adalah sisi tegak dari kubus, berarti panjangnya 4 cm. Tinggal kita cari jarak HB. Karena di sini kita temunya segitiga siku-siku, otomatis kita perhitungannya sama, tetap menggunakan teorema Pythagoras. Jadi HB sama dengan akar DH kuadrat ditambah BD kuadrat. DH-nya 4, berarti 4 kuadrat, BD-nya 4 akar 2, jadi 4 akar 2 dikuadratkan. Jangan ingat kalau ada 4 akar 2 kuadrat, berarti kan otomatis 4 kali 4, 16, 16, akar 2 kali akar 2 adalah 2, jadi 16 kali 2 hasilnya 32. 16 ditambah 32 adalah 48, 48 disederhanakan jadi 4 akar 3. Jadi jarak titik H ke B adalah 4 akar 3 cm. Nah, di sini ada yang perlu kalian ingat lagi, kuncinya adalah kalau ditanyakan diagonal ruang kubus, maka jawabannya adalah sisi akar 3. Di sini tadi sisinya 4, jadi jawabannya 4 akar 3. Kalau sisinya 5, 5 akar 3. Itu khusus untuk diagonal ruang. Kalau diagonal sisi tadi sisi akar 2. Kalau diagonal ruang adalah sisi akar 3. Diagonal sisi dari kubus ada 4. Di sini ada HB, ada lagi CE, ada lagi AG, ada lagi FD. Itu adalah diagonal ruang. Next, untuk yang D, sini terdapat titik M di tengah ruas garis AB. Tentukan jarak titik C ke M. Berarti kita tentukan lagi dulu posisi titik M. Titik M adalah titik tengah antara AB. Berarti otomatis membagi AB jadi 2 sama besar. Jadinya AM itu 2 cm, MB juga 2 cm. Yang ditanyakan jarak titik C ke M. Berarti tinggal kita tarik garis C ke M. Nah, di sini nanti kita ketemu segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B, berarti terdapat segitiga siku-sikunya adalah MBC. MB 2 cm, BC-nya 4 cm. Kita tinggal cari sisi miringnya, yakni CM atau MC. Rumusnya yakni akar MB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya ini akar 20. Jadi kita peroleh panjang MC-nya adalah akar 20. Next, soal yang terakhir, tentukan jarak titik G ke M. Titik G berada di sini, M berada di sini, berarti tinggal kita tarik garis dari M G ke M. Nah, dari sini nanti kita jadikan segitiga siku-siku juga dengan bantuan di sini kita tarik garis MC. Jadi nanti kita peroleh segitiga siku-sikunya adalah MCG, siku-siku di C. Kita tahu MC dari contoh yang D tadi kan diperoleh akar 20. CG-nya adalah sisi tegak dari kubus, yakni 4. Jadi kita tinggal cari sisi miringnya, yakni MG. MG berarti MC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 20 kuadrat adalah 20. 4 kuadrat adalah 16. Jadi hasilnya akar 36. Akar 36 adalah 6 cm. Sehingga diperoleh jarak G ke M adalah 6 cm. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya bisa mendapatkan update terbaru dari video-video pembelajaran saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.